Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ala la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya fillah rahimakumullah, syukur alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan pagi yang bahagia ini Allah masih curahkan segala nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa memulai aktivitas di hari ini dengan melaksanakan kebaikan, dimulai dari biasa salat subuh berjamaah. Syukur-syukur kalau kalian mulai tadi dengan qiyamul lail, kemudian dilanjutkan dengan subuh berjamaah, kemudian kajian. Harapannya sekali lagi dengan kita memulai aktivitas hari ini dengan kebaikan, harapannya apa yang kita lakukan dalam sehari-hari sampai nanti sore, sampai menjelang tidur adalah suatu hal yang baik. Awali dengan baik, kemudian nanti diakhiri juga dengan kebaikan pula. Salawat dan salam semoga tercurah ke pangkuan Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga termasuk kita semua. Semoga tercakup menjadi umatnya dan kelak di hari kiamat kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Iwa fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini, masih melanjutkan tentang bab zakat ya. Ini tentang syarat-syarat wajib zakat. Wan nisabu wal haulu falau naqasa kulun minhuma fala zakata. Wan nisabu lan wus ana sak nisab. Jadi misalkan ini perdagangan atau mungkin hewan peliharaan, itu harus sudah satu nisab. Ya, satu nisab. Nih. Wal haulu lan wus setahun. Jadi misalkan perdagangan atau mungkin hewan peliharaan itu 1 tahun. Ya. Jadi orang berdagang selama satu putaran 1 tahun itu sudah mulai wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga peternak. Ya, ketika sudah 1 tahun udah. Nah, bagaimana dengan orang yang saat ini itu kan beli hewan peliharaan kayak kambing, kayak sapi misalkan, katakanlah itu hanya menjelang Idul Adha. Jadi pas sebelum Ramadan itu kemudian dia beli sapi misalkan katakanlah 100 atau kambing ya 200 atau berapa. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti untuk dijual pada waktu Idul Adha. Sehingga apa? Tidak ada 1 tahun. Terus bagaimana itu? Ya, itu kenanya nanti bukan pajak peternakan, tapi kenanya nanti adalah pajak perdagangan, bisnis. Ya, kayak gitu. Jadi kalau dia kemudian ngambilnya itu peternakan, ya nggak akan pernah zakat. Kenapa? Karena belum ada 1 tahun, paling cuma dipelihara selama 3 bulan. Di Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, udah nanti bulan Dzulhijjah udah habis. Nah, kemudian apa? Sekali lagi, kalau seperti itu bagaimana hitungannya? Hitungannya ya kenanya ya pajak perdagangan, karena memang dia beli hewan itu bukan untuk diternakkan, dikembangkan, bukan, tapi itu tadi dia dijual belikan. Falau naqasa lamun kurang apa kulun saben-saben suwiji minhuma saking an-nisab wal haul. Jadi sudah 1 tahun tapi belum ada 1 nisab, atau sudah ada 1 nisab tapi belum ada 1 tahun. Gitu. Nah ngono fala zakat mengko ora wajib zakat iku maujud. Ya enggak usah zakat. Jadi dua-duanya ini harus ada di situ.
ya udah 1 tahun, sudah 1 nisab. Makanya ketika salah satu ini nggak memenuhi syarat, ya udah belum berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Wasaumu lan dingon, jadi umbar ya di tanah lapang atau mungkin di hutan. Wa huwa uta as-saum iku ar-ra'yu, ya dipelihara. Fi kalain ing dalam suketan mubahin kang den wenangake. Jadi mungkin dipelihara di tanah yang di situ memang diperbolehkan. Kayak contoh misalkan yang di sebelah barat kampung saya itu ada tanah gigi namanya. Ya, tanah tidak ada yang memiliki. Ya, yang saat ini sedang dikuasai oleh PT Bukit Kentak Jaya Metro itu. Nah, ini mau diambil alih kembali oleh warga. Itu tanah itu dari dulu udah itu puluhan hektar itu. Puluhan hektar. Luas. Enggak ada yang memiliki itu. Dari dulu memang enggak ada yang memiliki. Itu. Maka tanah-tanah seperti itu ya, itu diambil dari pemerintah, kemudian diambil oleh pemerintah, dikembalikan ke masyarakat untuk digunakan. Bisa untuk pertanian atau tempat wisata atau dan lain sebagainya. Gitu. Jadi yang sekarang dikuasai oleh Metro Jaya. Gitu. Nah, tanah-tanah seperti itu misalkan kemudian digunakan untuk melihara hewan ternak ini, ya. Itu termasuk adalah tanah atau mungkin lahan yang diperbolehkan. Falau ulifat lamun den pakani opal mawashi piro-piro binatang ternak mu'adzamal hauli ing dalam akeh-akeh tahun. Jadi kadang gini misalkan ya, ternak itu kalau pas musim kemarau katakanlah dilepas di hutan atau di tempat yang diperbolehkan situ. Kemudian pas waktu hujan, musim hujan kayak gitu, itu dipelihara di rumah dengan cara dikasih makanan di rumah, ya, diretke dan sebagainya. Naun fala zakata mengkorona wajib zakat iku maujud fiha ing dalam al-mawasi. Jadi hewan-hewan yang di sini ya, yang kebanyakan setiap tahunnya itu adalah lebih banyak dikasih makan di rumah daripada dilepas ya, daripada dilepas di tanah lapang, maka nggak wajib zakat. Wa in ulifat lamun den pakani opal mawasi nisfahu ing separone al-haul, nisfahu ing dalam separone tahun, faqala mongko luwih sithik, qadra ing dalam kira-kirane, faqala mongko luwih sithik qadra ing dalam kira-kirane. Ta isu urip opal mawasi biduni kelawan tanpa, ta isu urip apa al mawasi biduni kelawan tanpa alafat, bila dhoronin kelawan tanpa bahaya bayinin kang jelas. Nah ngono wajibat mengko wajib apa yakatuha zakat al mawasi. Jadi misalkan katakanlah 6 bulan ya, 6 bulan dikasih makan di rumah, kemudian 6 bulan dilepas. Itu. Maka di sini wajibat az-zakatu, wajib diyakati. Itu. Wa ila lamun ora aulifat. Wa ila lamun ora alifat nisfahu. Fala mongko ora wajibat zakatuha. Fa'ila mongko ora wajibat zakatuha. Jadi sekali lagi kalau separuh-separuh ya. 6 bulan dilepas, 6 bulan dipelihara di rumah, kayak gitu. Di sini masih tetap wajib zakat. Oke, selesai. Wa ammal asmanu anapun utai barang berharga. Wa ammal asmanu anapun utai barang berharga.
Fasayyi'ani mongko iku ana loro. Adzahabu siji emas wal fiddatu lan perak. Ini kalau Syafi'iyah memang seperti ini ya. Padahal sekarang ya memang apa namanya ini ya barang-barang berharga yang wajib dizakati cuma dua. Ya. Ya, apa namanya? Emas sama perak. Bagaimana dengan saham? Bagaimana dengan cek, giro dan sebagainya? Ya, saham itu malah melebihi emas ini. Nah, katakanlah misalkan saham PT apa katakanlah gitu ya. Terus kemudian satu lembarnya itu berapa puluh ribu. Terus dia padahal punya itu puluhan ribu lembar misalkan. Itu sudah uang semua itu. Ya makanya apa barang-barang berharga di sini tidak apa yang fikih kontemporer saat ini itu tidak hanya melulu emas dan perak. Karena apa? Tidak semua orang punya ini. Gitu. Orang nggak punya emas, nggak punya perak, tapi apa? Mereka punya saham, punya giro, punya cek dan sebagainya. Yang isinya itu adalah duit semua. Gitu loh. Jadi mereka tuh nggak mau ribet. Cukup satu lembar gini, tapi isinya puluhan miliar misalkan. Satu lembar ya berupa cek misalkan wajib zakat. Walaupun itu hanya mungkin nggak ada harganya ya, hanya sekedar apa namanya kertas gitu. Makanya sekali lagi ihwafillah rahimakumullah, seperti yang kemarin saya sampaikan ya dalam satu kaidah usul fikih ya. Makanya gini, orang belajar fikih itu harus belajar usul fikih. Ya, supaya apa? Orang itu nggak saklek apa adanya ning kono, kaku akhirnya itu. Jadi usul fikih. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin adalah al-hukmu yadur ma'ailati wujuban wa adaman. Hukum itu akan selalu berputar, berlaku sesuai dengan zamannya. Ya. Ini kalau zaman dulu mungkin ya. Kenapa? Karena dulu belum apa namanya? Ini ya istilahnya alat jual beli ya. Alat jual beli, alat transaksi itu pakainya dinar, kalau enggak ya ini. Tapi sekarang kan di zaman modern sekarang ini ya, orang itu jual apa namanya katakanlah ya ekspor berapa kontainer gitu ya, barangnya banyak, tapi apa nanti pembayaran coba cukup satu lembar ya, kasih cek nanti bisa dicairkan pada tanggal sekian gitu. Makanya cobalah ketika kita ingin tahu detail tentang masalah zakat ini, kita tidak hanya belajar fikih-fikih apa namanya fikih-fikih klasik ya, fikih kontemporer coba dipelajari. Karena di situ saat ini pas persis dengan keadaan sekarang ini. Makanya kemarin saya sampaikan ketika zakat itu hanya terbatas di hal-hal tertentu ya, Islam tidak akan pernah maju. Gitu, tidak pernah akan maju. Jadi pemberdayaan umat lewat zakat ini hanya terbatas. Mungkin hanya beberapa orang yang bisa mendapatkan manfaat dari itu. Tapi ketika kemudian digali, dikembangkan, ya bisa itu untuk apa namanya membantu pemberdayaan ekonomi umat. Itu saat ini itu lembaga apa namanya pemerintah atau lembaga swasta saat ini itu mereka juga bentuk ya zakat itu. Atau mungkin lewat CSR ya, itu. Untuk apa? Untuk pemberdayaan umat, ekonomi umat. Ada seorang teman yang mendapatkan apa namanya bantuan dari PLN itu, jual bakso. Gerobaknya masih ada tulisnya PLN. Yang dulu cuma apa didorong, sekarang udah mangkal, itu di daerah Simongan. Orang Bukit Kencana ini dulu juga dapat dari PKPU. Gerobak kecil untuk jualan es degan. Ya sekarang berkembang dia, tidak hanya es degan, tapi apa di situ ada mie ayam. Udah mulai berkembang. Ini kenapa? Karena sekali lagi PKPU ataupun mungkin apa saya sebut nama ya atau PLN ini, ketika mereka mengambil zakat tidak hanya dari sektor-sektor tertentu, tapi apa sudah mulai mengembangkan apa namanya hukum yang apa keadaannya sekarang ini apa namanya zakat profesi itu, zakat profesi itu diambilkan dari gaya-gaya yang memang sudah memenuhi syarat, apa gajinya sudah memenuhi syarat ya. Seorang pegawai, seorang pekerja ketika gaji sudah melebihi dari 7 juta itu sudah kena zakat itu
Gitu. 7 juta itu kalau diuangkan itu ya itu sudah kalau dibuat beli beras itu sudah hampir mendapatkan 7 kintal. Kalau misalkan 1 kintalnya 10.000 itu udah bisa. Padahal beras hari kadang bisa jadi 9.000, 9.500, 9.300 itu bisa udah kena itu. Gitu. Jadi apa? Nanti pemberdaya lebih banyak yang akan mendapatkan manfaat dari situ. Itu. Jadi tentang masalah zakat ini kadang saya itu prihatin juga. Artinya gini, kenapa ketika orang memberikan zakat itu lebih banyak ke konsumtif? Jadi belikan gula, sembako lah, bentuk sembako lah, ya, beras apa dan macam-macam itu. Kenapa sih tidak tidak kemudian itu dalam bentuk alat untuk usaha gitu loh, atau modal usaha gitu. Nah, tujuannya apa? Agar supaya orang yang saat ini menerima manfaat dari zakat itu nantinya menjadi muzaki, orang penerima zakat terus. Iya, semula menerima, oke lah saat ini menerima. Tapi apa? Suatu ketika dia sudah berkembang, ya dari usahanya itu kan mereka jadi muzaki, dari orang yang mengeluarkan zakat akhirnya kan. Ya nggak usah langsung banyak-banyak lah. Misalkan tahun ini, misalkan katakanlah dalam satu lembaga itu, kemudian apa? Memberikan manfaat kepada 10 orang, ya. Berikan modal kepada 10 orang. Nanti kemudian tahun depan 10 orang lagi, tahunnya 10 lagi. Nanti jarak 10 tahun sudah ada 120 orang yang mendapatkan value dari situ. Ya, 10 tahun dari 120 aku yakin 60% saja mereka berkembang. Kemudian apa? Mendirikan zakat, udah makmur tuh yang lain itu. Kadang saya juga mikir gitu. Artinya ketika sebuah lembaga, katakanlah masjid, ya menghimpun zakat, kalau zakat fitrah oke lah, kita berikan kepada langsung pada asnaf samaniyah itu. Ya. Tapi kalau zakat mal itu kan bisa dikembangkan untuk berbagai aspek toh, zakat malnya itu. Untuk berikan modal dan sebagainya. Maka saya pernah dikatakan kemarin itu ya ketika membahas tentang masalah keuangan masjid, kebetulan saya ketua takmir, ada seorang RT yang mengatakan Pak Sum tuh gila gitu. Masa uang masjid mau dihabiskan buat bangun? Iya dihabiskan buat bangun bener kan, daripada kan bukan dihabiskan buat saya makan kan? Tak habiskan. Kenapa? Karena prinsip saya gini. Saya ngomong gini, jadi saya nggak mau uang masjid ini mengendap ning gone tabungan, ning rekening. Pokoknya seberapapun uang yang ada, kalau memang masjid ini membutuhkan, langsung uang itu akan saya ambil, saya buat untuk perawatan masjid ini. Ini kan saya mau membuat teras yang lapangan semua itu akan saya buat teras semua itu. Agar supaya nanti ketika ada acara atau mungkin ada sholat Id dan sebagainya pada musim hujan nggak usah terat-teratak. Begitu juga ketika kurban. Ya, itu bisa dimanfaatkan di penyembelihan saat ini itu masih memakai atau kita pinjam lahan orang yang kadang itu banyak orang nonton nabrak-nabrak pohon pisang, rusak daun pisang dan sebagainya. Saya kepingin tahun depan, saya bilang itu, saya kepingin tahun depan itu semua pelaksanaan kurban itu tidak memakai lahan masyarakat. Saya bilang itu, semuanya akan saya fokuskan di masjid. Gitu kan kemarin. Jadi terus kemudian apa? Sampai ketika saya bicara tentang masalah kafan mayit itu yang saya sampaikan kemarin itu. Ya saat ini itu kan kadang banyaknya orang meninggal kemarin itu kan kelompok-kelompok yasinan itu kan mereka berbondong-bondong beli kafan. Jadi bisnis kafan itu. Bisnis kafan tapi mereka tidak menyediakan yang merawat jenazah itu. Jadi hanya bisnis kafan. Yes, pakai kafanku aja, nanti per meter sekian. Ya minyaknya nanti per botol sekian, kapasnya sekian, kapur barusnya sekian. Tapi mereka nggak menyediakan petugas untuk merawatnya. Itu loh. Nanti setelah selesai pemakaman dan sebagainya, mereka orang mau datang ke Sahibul Musibah. Tadi pakai berapa meter?
Wah, aku nggak ngerti. Yang tadi yang ngafalin itu Pak Sum, ya Ustadz Sumari. Tanya aja ke sana. Nah, saya juga nggak perkirakan. Paling-paling saya bilang ini paling sekitar 10 meter, saya bilang gitu. Ya lo, dikatikan 10 kali 22.000. Minyaknya sekian. Aduh ya Allah. Makanya saya kalau memang mau, saya kepingin begini. Bisa nggak sih kelompok-kelompok tahliman kelompok yasinan itu kemudian menggratiskan kain kafan itu dan tetek benyeknya kecuali patok ya, kecuali saya bilang itu, kecuali kijing atau patok kepada sahibul musibah supaya musibah itu masalah diringankan. Mereka wah nggak bisa Pak, paling nggak minimal ya bayar separuh. Kalau emang nggak bisa, saya bisa cover dari uang masjid gitu kan. Dia itu muncullah ada satu yang mengatakan Pak Sum tuh gila, masuk uang masjid digawe ini karena memang mereka nggak tahu. Dan orang yang apa istilahnya ya, yes pokoknya melulu meneng kampung itu kan nggak ngerti toh. Uang masjid saja jadi nggak apa, nak uang masjid ki yo gunakan gue masjid, orang untuk sosial dan macam-macam dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya bisa. Sampai saya bilang gini, kalau kalian mau tahu pengelolaan keuangan masjid secara baik, ya datang aja orang jauh-jauh, ya ke masjid At-Taufik Rondol, saya bilang itu. Ini loh dekatnya ada, wetane ada Setia Budi, Masjid At-Taufik. Kamu tanya tentang pengelolaan keuangan masjid seperti apa. Kalau tahu ingin lebih besar, lebih detail lagi sampai kepada pemberdayaan ekonomi umat, datang aja ke Masjid Jatisari, Mijen. Itu lebih lagi. Orang rasa jauh-jauh kayak gitu kan. Ya, kalau tahu lebih detail dan lebih luas lagi dan uangnya lebih banyak lagi, datanglah ke Jogokarian tak gitu kan. Saya tuh sudah datang ke At-Taufik ini juga udah pernah saya ketemu dengan takmirnya langsung, ke Jatisari juga saya pernah ke sana, ke Jogokarian saya 2 kali ke sana. Sehingga pengelolaan masalah keuangan itu ini jadi orang-orang nggak sulit untuk itu karena ada jobnya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita bicara zakat ini berarti apa? Kita bicara harta, kita bicara materi, kita bicara finansial. Maka zakat ini tidak akan pernah berjalan atau hukum zakat tidak akan hilang di muka bumi ini kalau orang Islam miskin semua. Makanya apa? Kalian harus mulai berpikirlah ya. Berwirausaha, kalau misalkan jadi pekerja yang profesional, pekerja yang memang istilahnya karirnya itu melejit gitu loh. Sehingga apa? Kalian termasuk orang yang zakat, bukan malah menerima zakat. Seumur-umur saya belum pernah menerima zakat kok. Ketika saya kebetulan saya kan di kampung itu kan masuk tokoh ya. Kalau misalkan pas lebaran itu saya dapat zakat, saya saya ambil, udah untuk yang lain aja. Yang bagian saya silahkan kasihkan ke siapa saja. Gitu. Nggak pernah ngambil zakat saya tuh. Kalau infak ya ini asal, makanya ketika ada orang ngasih ngasih uang ke saya pas lebaran itu, ini zakat atau infak gitu. Kalau zakat saya nggak mau, kasihkan ke yang lain saja. Tapi kalau infak tak terima. Kenapa? Karena maaf saya termasuk mampu. Gitu. Saya termasuk adalah orang yang seharusnya berinfak, berzakat, bukan orang yang bukan mustahik saya itu. Kalau dikatakan kan berjuang punya perannya kan banyak di masyarakat dan sebagainya. Itu kan menurut pandangan. Menurut pandangan saya belum ada apa-apanya kok. Oke, sekali lagi kembali ke sini lagi ikhwah. Jadi kalau kita berbicara tentang barang berharga ini hanya 2 hal itu, ya, emas dan perak, maka apa? Ini sangat kecil sekali, gitu loh. Kadang sekarang ini orang-orang itu nggak disimpan atau nggak diwujudkan dalam bentuk emas sekarang itu. Itu tadi, ya. Bentuknya apa? Saham, cek, giro, apalagi gitu. Itu sekarang gitu. Atau bentuk tabungan, bentuk ATM gitu. Lah anak ATM isinya miliaran ora dijakati ya. Madruba ini iku den cetak karone. Kana ono apa az-zahabu wal fiddatu.
Aula utawa ora madrubaini. Artinya apa? Masih bentuk emas batangan atau sudah dibentuk dicetak dalam bentuk kalung, cincin misalkan. Kayak gitu, gelang. Jadi masih bentuk emas batangan atau emas yang sudah udah dicetak itu jadi kalung dan sebagainya. Sama. Wa sayatilan bakal teko apa nisabuhuma nisabe adzhabu wal fiddatu. Seberapa nanti kita ada di sini. Wasara itu wujub zakati utai pira-pira syarate wajib zakat fiha ing dalam al asman. Barang-barang berharga, syarat wajib mengeluarkan zakat barang-barang berharga. Khamsatu asya itu kono 5 pira-pira macem. Al Islamu siji Islam. Wal hurriyatulan merdeka, bukan budak ya, bukan abad. Wal milkulan milik atam kang sempurna. Ada orang punya emas batangan tapi warisan. Ya, masih milik satu keluarga katakanlah. Enggak usah zakat. Belum milik tam itu. Atau mungkin punya emas ya, batangan berapa gram gitu ya, atau berapa kilo katakanlah. Tapi apa? Masih dalam gadean. Masih digadekan. Enggak wajib zakat. Kenapa? Karena walaupun toh itu mungkin dia merasa minum milik saya, tapi kan untuk sementara ini digadekan karena piutang mungkin. Wa nisabu lan wasana sanisab wal haulu lan wasana setahun. Wa nisabu lan wasana sanisab wal haulu lan wasana setahun. Nanti di bawah itu akan dibahas secara detail satu persatu. Nisabnya berapa nanti. Wa sayatilan bakal teko apa bayanu zalika keterangane mengkono-mengkono. Wa sayatilan bakal teko apa bayanu zalika keterangane mengkono-mengkono an-nisab wal haul. An-nisab wal haul. Wa amma zur'u anapun tawi tanaman. Wa amma zur'u anapun tawi pertanian, ya, zakat pertanian. Wa radalan ngarepake sepal musonifu Imam kang ngarang kitab Fathul Qorib ini biha kelawan azur al muqatatu iku propro makanan pokok. Al muqatatu iku propro makanan pokok. Ya, makanan pokok yang sehari-hari itu ya. Kalau di Indonesia rata-rata kan beras ya. Kalau mungkin di daerah Papua sana kan sagu, nah kayak gitulah, atau gandum kayak gitu. Daerah mana? Ya, yang jadi makanan pokok di situ. Min hitoten nyatane saking gandum. Wasair lan terigu. Bedanya hintoh sama syair itu, kalau hitoh itu yang halus, syair itu agak kasar. Kayak gandum sendiri itu, tepung itu kan macam-macam toh. Ada yang merek segitiga, ada yang tepungnya agak kuning yang anu itu, ada yang murah lagi, kan ada itu. Makanya kalau kita makan gorengan tuh tidak semua dari bahan yang berbeda rasanya sama, tidak. Pasti rasanya beda. Saya pun bisa merasakan, misalkan mengatakanlah ya, saya makan gorengan apa katakanlah yang ada unsurnya tepung ya. Ini ngerti oleh ini sing murahan ini. Rasanya udah beda. Wa adasilan adas itu kacang. Wa zurin lan beras. Wa zurin lan beras. Di adas itu kacang. Wa azrin lan beras. Wa kadlan iku kaya mengkono azurin. Ma utawi barang. Yukta tukang den gawe makanan pokok apa ma. Yukta tukang den gawe makanan pokok apa ma. Ikhtiaran ing dalam waktu darurat. Ikhtiaran dalam waktu darurat. Kaduratin kaya jagung. Kaduratin kaya jagung wa khamsin lan
Gondem, kan iki gondem. Tahu nggak? Apa? Sorghum betul loh. Bener. Sorghum tahu? Centel wis ngerti lah aku wis lagi paham ya centel, sorghum nak cara Pak Nurul Kalimantan sorghum. Ya. Zaman cilik kumbian mangan tapi nak sing ini ya centel sing item itu enak kayak ketan. Nak sing putih ya itu rasane apa namanya? Ini gak kayak ketan, gak lengket gitu. Ya kemarin coba Sanur ketika sakit kemarin itu kan minta di apa namanya sorghum itu atau centel itu ya. Kemudian ditumbukkan sama bu sampai jadi kayak apa nama tepung itu. Enak. Saya juga ikut kebetulan istri masak itu dibungkusi itu. Digawe kayak apa namanya bungkusan itu loh, enak itu. Cuma prosesnya lama banget itu. Ya dari susik ngono gitu terus engko ditapeni sik ya, bariku dikungkum ya to, dikum sik no, lagi diselepi jadi tepung. Prosesnya lama banget. Saya juga ikut numbuk kemarin itu. Ora iso langsung selep kasar karena kulit-kulitnya itu kayak hampir kayak gabah itu. Jadi termasuk juga adalah makanan-makanan yang dimakan saat darurat, ya. Artinya misalkan begini, ya, kayak zaman kecil saya dulu itu, ya, itu ketika persediaan gabah sudah habis, itu kan masa panen jagung, ya udah, makannya jagung, gitu loh. Nanti kalau sudah panen gabah lagi, baru nanti makannya nasi. Zaman kecil saya ngalami dulu itu makan nasi jagung itu. Sekarang nyari susah itu. Kecuali hari Sabtu ada orang yang di Pasar Setu itu ada orang yang jualan nasi jagung itu. Sama gudangan sama asin, ikan asin itu. Kadang saya nyari mangan enak jadi kangen kayak zaman-zaman dulu. Makanan-makanan kayak gitu. Jadi kaduraten kaya jagung wahim solan ini centel itu. Nah ngono fatajibu mongko wajib apa zakat fiha ing dalem azuru. Bisalah siti saro itu kelawan telu pira-pira syarat. Ayakuna yento ono opo azuru. Iku mimma setengah saking tanaman yazra'u kang nanduru ing ma ayas taniat nanduru ing ma sapa al adamiyun menungso sapa al adamiyun pira-pira menungso. Jadi enggak kalau tumbuh sendiri enggak yakat. Ini harus betul-betul memang ditanam. Ya, ente punya tanah 1 hektar katakanlah, ya. Terus di situ itu tumbuh padi, tapi bukan sengaja ditanam oleh kalian atau mungkin dikerjakan, tapi apa? Mungkin ada burung ngopong ngowon terus cebar di situ. Atau mungkin ada tanah kemudian apa ya di situ ada truk yang sedang bawa gabah kemudian ngelimpang ning kono terus kena banjir ya, terus kemudian semerata ya, sama nih kan nggak sengaja ditanam itu ya tumbuh dengan sendirinya. Fa'in nabat lamun tukul atau tumbuh apa azziru binafsi kelawan awak dhewe azuru bihamli ma'in kelawan oleh nggawa banyu. Jadi kayak tadi hanyut ya. Adik saya tuh pas 2 tahun yang lalu kalau nggak salah panen gabah di pari itu tuh gabah ini sawah urung diwadai
Jadi wis disilir sempat mati. Sore ini udah tuar sana gelap. Itu yang hilang berapa? 5. Sing 5 ku wis diwadahi bagor iku. Kuatut hanyut, kemudian apa sing ijen ning gone terpal ning gone telasar iku kuatut hanyut silang. Wae sore ya kan udane bar maghrib iku. Apa udane arek maghrib jadi tinggal balik ya wis esuk tileki sing wis puadan ya ora ana, sing anu ya ora ana. Kuwi kabeh mbok tekan ndi. Ya kayak ini bisa jadi kayak gitu. Au hawain atau angin, kabur dengan angin. Niku. Contoh gandum misalkan, gandum itu kan kecil-kecil itu yang kan itu, wabur dibawa angin, kemudian jatuh di tanahmu misalkan, pada tumbuh di situ. Nak ngono fala zakata mengkono wajib iku, fala zakata mengkono zakat iku maujud fihi ing dalem ma yajra'u. Jadi wajib zakat. Jadi intinya untuk zakat tanaman ini adalah ditanam oleh manusia, sengaja ditanam lah istilahnya, sengaja ditanam, bukan tumbuh dengan sendirinya. Jadi kalau kita bicara ini, makanya ini sekali lagi Ikhwah ya, terkait dengan tanaman ini, kalau kita hanya melulu tanaman pokok ya, makanan pokok, begitu juga sempit nanti. Ya, apalagi sekarang tuh lahan sudah banyak dijual, kemudian didirikan perumahan. Niku. Makanya orang Jawa Tengah ini kalau Demak Purwodadi itu sudah dibuat perumahan semua. Ya, Jawa Tengah ini melarat kabeh, ya, kelaparan semua itu. Kenapa? Karena ini untuk Semarang saja mengandalkan pasokan beras dari Purwodadi dari Demak. Itu. Kemudian yang daerah Sragen, daerah ke sana itu biasanya untuk nyuplai yang daerah Banyumas, daerah ke sana itu. Kalau itu sudah didirikan bangunan perumahan ya wis ngalamat itu. Mahal itu. Dan saat ini itu anak muda jarang tani itu. Bener nggak? Orang tuanya punya lahan banyak tapi sing anak-anaknya kon tani ra gelem. Contoh Faruk lho ya. Faruk iku wong tuane kan petani sukses masa bapak iku. Bapak Faruk itu nanam macam-macam dan tanamannya bagus kualitas itu. Ya, Faruk aja wegah kok jajal sesuk Faruk lho ora gelem kon tani paling iku. Ya, wong tuane saya tuwa soto saya ployo, anake kon tani ra do gelem. Kaya gengsi ngono lho. Sasaiki kowe malah udah jadi buruh pabrik, buruh bangunan dan macam-macam. Wong pertanian itu iso disambi kok. Dalam arti gini loh. Misalkan ya masa musim tanam, udahlah masa musim tanam itu kan langsung tinggal kerja, tinggal apa. TLS jelok pas hari Minggu itu dirawat. Saya aja gitu kok. Jadi saya tuh nanam padi juga. Perawatannya bagaimana? Orang itu kadang nggak percaya. Ada seorang pedagang sapi, ya Pak Tolib namanya, orang Rawasari itu nggak percaya kalau saya tuh bisa tani gitu. Tahu-tahu dia waktu saya panen itu dia datang untuk nyari jerami itu untuk pakan ternak. Lho iki nggih jenengan toh Pak? Nggih niku ya nganu jenengan iya ngono. Jadi sing rawat ya aku, sing ngono ya saya gitu loh. Cuma kan tak bajak kita traktor itu. Bajak tanah traktor di traktor kayak gitu. Nak tenaga aku kan macul kan anu yo. Ya, tapi kan enaknya kan kayak sekarang ini. Jadi saat-saat kayak gini ini pangan sudah mahal, saya masih punya stok banyak. Ini mau pandemi katakanlah 2 tahun meneh krisis sampai pandemi 2 tahun meneh aku iso mangan, Bu. Sekarang sama cuma persediaan dan saya ini nanamnya beras merah itu ternyata beras merah lebih enak daripada beras putih itu. Saya masih punya persediaan sampai 2 tahun masih saya tuh sekarang. Gimana apa nih pandemi setahun meneh? Iya 1 tahun masih bisa saya tuh ini.
Ya, yang ingin nyoba beras merah nanti bawa daging aja ke sana, tak masak no. Dagingmu ijik ra kok. Oleh ya bawa ke sana aja. Atau bawa kepala satu kambing, ngono ra kepala sapi. Nek ana kepala ngono dicari cawis. Wis kowe pokoknya modalmu modal perut aja lah ning kono wis. Bumbu sembarang, nasi sembarang, sak kuat perutmu tak masakno. Saya punya beras merah ini. Jadi sejak habis lebaran kemarin sampai sekarang saya konsumsi beras merah. Lanjut. Fala zakata mengkono wajib zakat iku maujud fi ing dalem ma. Ya. Malayazra'u ya. Jadi tanaman yang tumbuh bukan karena ditanam oleh manusia tapi karena ada biji-biji tanaman itu yang hanyut melalui air atau melalui angin. Wa ayyakun lan yento ono apa azuru iku kutan menjadi makanan pokok. Iku kutan jadi makanan pokok mudahhiran tur kuat untuk disimpan, tahan lama. Ya. Contohnya apa? Jagung, gabah. Kalau gabah 3 tahun masih kuat, tapi kalau jagung 3 tahun bubukan kabeh. Wis tuang mulai tumbuh hukuman kutu-kutu hitam-hitam tuh. Itu kayak. Jadi termasuk apa? Termasuk tanaman yang wajib diyakati ya, itu adalah jadi makanan pokok. Yang kedua adalah dia tahan lama untuk disimpan. Termasuk apa ya? Beras itu. Jagung 1 tahun masih bisa lah. Ya. Atau mungkin singkong yang sudah dikeringkan 1 tahun masih bisa. Kalau sudah terlebih udah nggak bisa. Itu pasti sudah mulai ada kutu-kutu dan sebagainya. Tuh. Wasabako lan wis dhisik koriban ing dalam wektu kang cedhak apa bayanul muktati keterangane pira-pira makanan pokok. Wasabaka lan wis dhisik koriban ing dalam wektu kang cedhak apa bayanul muktati keterangane pira-pira makanan pokok. Wa kharajalan gejo bil kuti kelawan makanan pokok apa makanan layuk tatu kang ora dadi makanan pokok apa layuk tatu kang ora dadi makanan pokok apa minal abzari saking pira-pira abzar ya. Bazar itu kayak sayuran nih, gambas loh ya. Bentar. Bukan. Bazar. Nahwal kumuni kaya sedane. Coba ini tinggal dulu ya. Coba nanti tak carikan lah. Saya ragu-ragu tuh. Bukan itu tuh. Ya, ini sebangsa ini loh, sebangsa kayak sayur-sayuran gitu loh. Itu. Jadi katakanlah wortel kayak gitu kan bukan makanan pokok itu. Ya wortel, kol, kubis, ya kentang kan bukan makanan pokok itu. Tapi kalau saya ya tetap kayak misalkan orang panen kentang itu ya kena zakat itu. Makanya saya bilang kalau dikembangkan ke fikih kontemporer, fikih yang modern saat ini itu. Gitu. Jadi orang nanam kentang itu kan tidak pertanian sekarang itu tidak untuk konsumtif kok. Lebih ke arah bisnis kok. Bener nggak? Orang nanam kayak di Bandungan itu ya. Nanam sayuran sampai sebanyak itu kan tidak hanya untuk dimakan tapi untuk dijual. Lah itu nanti kenanya bukan zakat tanamannya tapi zakatnya kena perdagangannya itu. Jadi orang panen kentang katakanlah mencapai sekitar 7 kintal sekali panen. Ya udah kena zakat. Kalau disiram secara disiram kayak hujan, Pak. Ya, itu berarti 10% zakatnya. Tapi kalau disiram pakai aliran dan sebagainya, ya berapa? 5% kena.
Atau kalau misalkan mau diambilkan bukan zakat pertanian tapi zakat apa namanya zakat perdagangannya, berarti apa 2,5%. Itu udah ambil aja 2,5% lah. Karena itu bukan makanan pokok. Itu. Lalu saya ya orang panen kentang kayak yang di bawah perantunan itu ya. Aku lihat kemarin itu kan saya ke perantunan jalan-jalan ke sana itu. Itu yang bisa untuk daki ke Gunung Aran lewat situ kan bisa perantunan itu. Sebawahnya itu kan tanaman sayuran semua itu. Wa ayyakun lan yen ana apa azuru iku nisoban wis ana sak nisab. Wa huwa utawi nisoban iku khamsut ausakin 5 pira-pira wasak. Lakisra ora ana kulit iku maujud alaiha ing atase lakisra ora ana kulit iku maujud alaiha ing atase azuru. Jadi wis diseleb ya, wis diseleb, wis giling. Misalkan pari ojo ora gabah, ngitungnya berase. Nek berase yo belum. Kalau saya ngitungnya gabah masuk zakat. Tapi kalau ngitungnya beras kayak ini yang dimaksud di sini ya ora saya zakat. Kenapa? Karena apa ya? Biasanya kalau saya bawa sekitar 35 kilo ya satu sak, tapi tak satu bagur tak det kiri iku dadine sekitar 70 jadinya sekitar 27 kilo. Jadi itu kalau nyalakan mesti biasanya 27, 26 kayak gitu. Gitu. Jadi timbangan gabah, berat gabah itu sekitar 35 itu jadi berasnya itu sekitar 27. Saya itu kalau bawa. Berarti nak misalkan sekali panen katakanlah saya itu ada 7 kintal tapi masih berupa gabah rasa zakat. Karena 7 kintal itu kalau diseleb paling jadinya nanti juga 6. Atau 6 kurang lebih itulah, kurangnya lebihnya juga gitu. Wa fi ba'dhin nusilan iku ing dalam setengah kitab salinan. Wa ayyakuna khamsatu ausakin utawa ana kalimat wa ayyakuna khamsatu ausakin. Wa ayyakuna yen ana apa azuru iku khamsatu ausakin 5 prawasak. Biskoti nisobin kelawan gugurake lafal nisob. Biskoti nisobin kelawan gugurake atau ngilangake kalimat an-nisob. Nanti ada keterangannya tuh satu wasak itu berapa. Wa amma simarfat zakat fi sayyi wa alam. Sampai di sini dulu ya kajian kita di pagi hari ini semoga bermanfaat buat kita dan juga menjadi pengalaman kita ya. Di sewaktu-waktu kita takdirkan kita ya. Tinggal di sebuah daerah yang mungkin ada kaitan dengan pertanian, peternakan atau perdagangan kayak gini ya. Misalkan ada orang yang membutuhkan kita tahu dan kita bisa untuk memberikan solusi ya, memberikan gambaran dan sebagainya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.